Terima kasih Bapak Dr. Kurni telah menuntun kita dalam pujian penyembahan. Baiklah, kita akan masuk dalam training doa yang akan dibawakan oleh Bapak Daniel Ferry. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Daniel. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya, pagi waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih buat kesempatannya Bu Eva. Saya langsung ajak lihat layarnya ya Bapak dan Ibu. Ya, dan salam apa ya mungkin? Salam menjelang tahun baru Bapak dan Ibu, karena kalau menurut hitungan kalender Ibrani ini sudah mendekati tahun baru ya. Sebentar saya coba dulu ya. Apakah bisa kelihatan ya Bapak dan Ibu? Bisa kelihatan nggak Bapak dan Ibu? Bisa ya? Ya, jadi memang judulnya saya rasa nggak umum ya, nggak umum. Tapi penjelasannya nggak terlalu ini kok. Penjelasannya nggak terlalu bukan sesuatu yang terlalu rumit atau terlalu aneh gitu ya. Tetapi memang judulnya saya pilih yang baru tuh mungkin Bapak dan Ibu jarang dengar mungkin ya. Jadi ada dua, yaitu Rosh Hashanah sama Teshuvah. Apa Rosh Hashanah sama apa itu Teshuvah ya. Nah, jadi menurut hitungan kalender Ibrani Bapak dan Ibu, kita ini sudah boleh dibilang di minggu terakhir menjelang tahun baru ya. Jadi kalau hitungan kalender Masehi ini udah berarti kira-kira tanggal ya. Jadi tahun baru itu ada apa Bapak dan Ibu? Ada sesuatu yang terjadi di mana? Karena Alkitab berkata, saya nggak buka ya, tapi saya siapkan di dalam presentasi. Alkitab berkata bahwa tahun baru atau waktu pergantian tahun adalah waktu raja-raja pergi berperang. Ya, jadi ada musuh-musuh yang harus dihadapi, ada musuh-musuh yang harus diperangi di tahun baru. Ya, nah, jadi saya ajak kita lihat dasarnya gitu ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu ya, secara umum ya itu bangsa orang Yahudi itu punya 7 hari raya ya, dan hari raya ini setiap tahunnya ya, dan setiap hari raya ini penting karena setiap hari raya ini ada maknanya, ada makna profetiknya. Ya, jadi yang 3 itu di musim semi. Ya, jadi kalau pertama musim dingin, nah nanti setelah selesai musim dingin kan masuk musim semi, ya baru musim panas dan musim gugur. Sebelum kembali ditutup di musim dingin. Nah, jadi yang pada musim semi ya ada 3, yaitu Paskah, Hari Raya Buah Sulung, Hari Raya Roti Tidak Beragi, itu sudah digenapi dengan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, jadi hari raya ini sudah mereka rayakan sejak di Perjanjian Lama, sejak di Taurat gitu ya. Nah, jadi kita ini sebenarnya Bapak dan Ibu menantikan penggenapan dari 3 hari raya di musim gugur. Ya, karena hari raya Pentakosta itu sudah digenapi juga 2000 tahun lalu dengan pencurahan Roh Kudus ya. Dan hari raya yang kita tunggu-tunggu ini akan digenapi yang kelima nih, kalau Bapak dan Ibu lihat di kanan bawah ya. Itu disebut hari raya peniupan serunai atau hari raya Rosh Hashanah ini ya. Nah, jadi apa maknanya Bapak dan Ibu ketika kita ini rayakan tahun baru orang Yahudi ya? Mungkin orang berkata kita kan pakai kalender Masehi, kita nggak pakai lagi kalender Yahudi. Tetapi Bapak dan Ibu, biar bagaimanapun Yesus itu orang Yahudi ya, dan mereka itu adalah bangsa perjanjian ya. Jadi sebenarnya penting sekali Bapak dan Ibu untuk kita mengerti dan pelajari supaya apa? Supaya kita masuk dalam perjanjian-perjanjian ini ya. Jadi maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang ya, karena saya nggak pakai wifi seperti biasa, ini saya pakai HP dan saya ini lagi di tempat retret gitu di sekitar Ciawi lah gitu ya. Nah, jadi sebelum
saya lanjutkan lebih kurang gini, Bapak dan Ibu, ya. Nah, dari 7 hari raya itu 3 itu hari raya besar, ya. Ada Pesak atau Paskah, terus yang berikutnya itu Pentakosta atau Shavuot, ya, dan ketiga itu Sukot atau Pondok Daud, gitu ya. Nah, buat Bapak dan Ibu yang nggak biasa ya mungkin bingung lah. Tapi yang jelas gini ya Bapak dan Ibu, setiap hari raya besar ini, setiap pria dari seluruh Israel itu harus pergi, harus datang ke Yerusalem, ya, harus meninggalkan tempat kediaman mereka, dan itu pasti cukup repot ya Bapak dan Ibu. Ngomong-ngomong, maaf ya, ini ada yang belum di-mute, saya mute dulu bentar ya. Saya kadang-kadang itu. Jadi minta maaf ini Ibu, itu sebentar ya. Ya. Nah, jadi pasti bayangin Ibu, itu pasti sesuatu yang nggak mudah ya. Mereka nggak bisa naik pesawat, nggak bisa naik mobil, tetapi harus paling jalan atau mungkin paling-paling naik keledai atau kendaraan gitu ya. Kendaraan mereka pada zaman dulu, dan harus berangkat gitu loh untuk datang ke Yerusalem ya, untuk merayakan 3 hari raya ini, yaitu apa? Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daud ya, kalau istilah sekarang ya, kalau bahasa sekarangnya. Dan pada setiap hari raya penuaian ini yang dituai beda-beda ya. Kalau Paskah itu yang dituai adalah jelai ya, jelai itu makan orang miskin, lebih kurang seperti itu. Terus Pentakosta itu gandum ya, dan pada Pondok Daun itu sebenarnya semua buah-buah yang lain ya, cuma yang digambarkan di sini anggur ya, salah satunya memang anggur. Nah, ini kaitannya apa Bapak dan Ibu? Nah, ini sebenarnya kita perlu mengerti bahwa apa? Ini kaitannya dengan 3 jenis tuayan, 3 jenis orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga ya, 3 jenis atau 3 golongan ya. Ya, ini mungkin Bapak dan Ibu bisa berbeda-beda penafsirannya, tetapi saya percaya Tuhan akan bisa bicara buat setiap kita semua ya. Jadi memang hari-hari ini Bapak dan Ibu, ini merupakan pengen dari Wahyu 11, di mana apa? Di mana bait Allah ini sedang diukur ya. Di Wahyu 11 saya nggak buka ayatnya lah, tapi saya rasa Bapak dan Ibu kalau suka baca kitab Wahyu tahu ayatnya ya. Jadi bait Allah itu ada yang termasuk di pelataran luar, ada yang di ruang kudus dan di ruang maha kudus. Nah, jadi apa nih pengertiannya? Jadi gini Bapak dan Ibu ya. Jadi sekalipun kita sama-sama di gereja, sama-sama Kristen, sama-sama pakai Alkitab, nanti bisa ada kesimpulan yang berbeda ya. Yang satu ini berkata A, tapi yang lain berkata B. Nah, ini kita yang mana yang benar? Nah, ini tergantung dari posisi kita, tergantung dari kedalaman kita ya. Ada yang mungkin bisa masuk ke ruang maha kudus, atau bahkan yaitu apa? Yaitu keturunan Harun ya, sebagai imam besar. Tapi ada juga yang di ruang kudus, yaitu orang-orang Lewi ya. Tetapi ada yang di pelataran luar Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kita termasuk yang mana Bapak dan Ibu? Kenapa? Karena ini menentukan yang dinamakan akhir zaman buat kita ini yang mana. Kenapa? Karena akhir zamannya itu juga beda-beda, tergantung penuaiannya kapan. Ada yang dituai waktu penuaian jelai, ada yang waktu penuaian Pentakosta, ada yang waktu penuaian anggur yang terakhir ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mau tanya, Bapak dan Ibu mau yang mana? Ya, nah ini saya kasih lihat kalendernya sedikit ya. Nah, kalau dibilang bulan pertama itu bulan Nisan ya, sekitar bulan Maret, musim semi ya. Itu ada gambarannya ya. Lalu di situ ada 3 hari raya. Nah, terus berlanjut ke bulan Sivan ya. Bulan Sivan itu musim panas, ada hari raya Pentakosta. Nah, berlanjut lagi sampai bulan kira-kira sekarang ya, yaitu kira-kira September gitu loh. Nah, di bulan Tishri itu ada 3 hari raya ya, hari raya penting lagi ya, hari raya Rosh Hashanah, hari raya Yom Kippur, pendamaian, sama hari raya Pondok Daun. Nah, lalu apa nih hubungannya? Nah, pada yang pertama ini ya, di musim semi itu ada
jelai yang dituai. Berikutnya musim panas, Pentakosta, ada gandum yang dituai, ya. Berikutnya terakhir ada anggur dan buah-buah lain yang dituai, atau saya supaya gampangnya saya bilang anggur aja. Nah, Bapak dan Ibu mau masuk yang mana nih? Ya. Nah, kenapa? Karena sekilas saja gitu ya. Kalau jelai itu biasanya ditampinya di malam hari. Ya, jadi misalnya gini ya, di Rut dikatakan gini, di Rut 3 ayat 2, Boas pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Ya, Rut ini contoh orang yang masuk ke dalam tudung. Ya, kenapa? Karena dia tidur di kakinya Boas. Ya. Terus ada ayat lain ya. 1 Tesalonika 5, hari Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Matius 25, mempelai datang di tengah malam. Ya. Nah, dan juga buat kita yang mempelajari tradisi pernikahan orang Yahudi, nah mereka itu punya kebiasaan yang unik, yaitu apa? Yaitu mempelai pria akan datang menjemput mempelai wanita. Cuma masalahnya mereka ini nggak tahu kapan akan menjemput, kapan akan dijemput. Yang tahu cuma bapaknya, Bapak dan Ibu. Ya, nah. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, karena ini udah ada ayat-ayatnya, saya ajak kita doa sebentar. Tuhan, ini firman-Mu, hanya Roh-Mu yang dapat memberikan kami pengertian, Tuhan. Bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan kuat gagah kami, Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh, Tuhan, mau mengerti Engkau dan mau masuk dalam perjanjian-perjanjian-Mu dan dapat bagian dalam semua berkat-berkat-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kasih sayang-Mu, Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan. Dan biar Engkau berbicara Tuhan. Kami ikat segala kuasa yang bukan dari Tuhan. Biar ada hikmat, wahyu, dan pengertian yang melingkupi kami. Bicara buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah jadi Bapak dan Ibu, saya percaya Bapak dan Ibu, buat kita yang menanti-nantikan Tuhan dengan kerinduan, dengan kemurnian Bapak dan Ibu, ini harusnya ini menjadi bagian kita. Ya, yaitu apa? Yaitu kita bisa dijemput oleh mempelai pria dan ikut perjamuan kawin anak domba. Ya, tetapi masalahnya apa? Masalahnya tidak semua Bapak dan Ibu. Ya, akibatnya apa? Akibatnya kalau Bapak dan Ibu pelajari mengenai akhir zaman nanti bisa bingung. Ya, kenapa? Karena guru yang A berkata ini, guru yang B berkata ini, pengajar yang ini berkata lain lagi, gitu loh. Nah, yang benar yang mana? Ya, firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya, ya, dan ada hal-hal yang Tuhan itu masih meteraikan, Bapak dan Ibu. Kalau Tuhan masih meteraikan, ya ibaratnya buku gitu ditutup. Nah kita ini kalau mau mengetahui isinya gimana? Ya nggak bisa, Bapak dan Ibu, kecuali meteranya dibuka, ya, yang menulis bukunya itu menjelaskan, Bapak dan Ibu. Ya, jadi inilah hari-hari di mana apa, Bapak dan Ibu, di mana umat Tuhan itu sedang ditampi, sedang dipisahkan, ya. Contohnya ini, ya, ketika ada angin lalu jelai itu diangkat ke atas, digoncang, dan akan ada yang terpisahkan. Yang berbobot itu akan tinggal tetap, tetapi yang kosong itu akan terbawa angin. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari persiapan itu, Bapak dan Ibu. Ya, saya rasa Bapak dan Ibu juga sudah bisa lihat tanda-tandanya bahwa apa? Alkitab berkata bahwa akan ada tanda binatang yang dipaksakan buat semua umat manusia yang mau berjual beli, ya. Tetapi akan ada umat Tuhan yang diluputkan, yang tidak masuk ke dalam sistem dunia. Umat Tuhan yang punya akar yang berdasar kuat dan bisa tetap bertahan sekalipun ada goncangan. Ya, saya berdoa kita menjadi bagian yang ini, tetapi pada kenyataannya tidak semua orang bagiannya di sini. Ya, jadi akibatnya gimana? Akibatnya kadang-kadang orang itu pengen apa? Saya pengen mengubah mungkin keluarga saya, suami saya supaya begini. Tapi kadang-kadang Bapak dan Ibu, itu bukan bagian kita, Bapak dan Ibu, untuk mengubah itu. Ya, bagian kita untuk apa? Untuk mempersiapkan diri ketemu dengan Tuhan, dan urusan Tuhan untuk mengubah mereka, urusan Tuhan untuk berurusan dengan mereka. Karena setelah penuaian yang jelai ini akan masuk musim
panas. Ya, di musim panas yang dituai adalah gandum, Bapak dan Ibu. Ya, dan gandum itu dituainya berbeda, tidak bisa ditampi, tetapi diirik, Bapak dan Ibu. Nah, kalau diirik ada lembu yang membawa papan pengirikan. Nah, papan pengirikan itu seperti yang di kanan itu, Bapak Ibu. Ya, jadi papan pengirikan itu di bawahnya ada semacam batu-batu. Untuk apa? Untuk memisahkan gandum dan yang tersisa, gitu ya. Nah, jadi ternyata Bapak dan Ibu, papan ini namanya tribulum dalam bahasa Latinnya. Ya, jadi ini bicara mengenai apa? Mengenai penuaian pada masa kesesakan, karena akan ada masa kesesakan besar, akan ada masa tribulasi. Sekarang udah masa kesesakan belum? Nah, menurut saya Bapak dan Ibu, ini belum benar-benar masa kesesakan. Ya, ini baru awal-awalnya aja, ya, atau masa yang disebut sebagai masa sakit bersalin, ya. Tetapi saya nggak mau ini ya Bapak dan Ibu, saya bukan pengen memaksakan pengertian saya, cuma saya ingin membagikan aja, ya. Saya nggak mau kalau terjebak dalam kita jadi pro dan kontra dan jadi berantem gitu, ya, nggak perlu gitu Bapak dan Ibu, ya. Nah, kalau tadi ada gadis yang bijaksana, ya. Kalau jelai itu cirinya murni, Bapak dan Ibu, ya. Kenapa? Karena tidak ada raginya, Bapak dan Ibu. Ketika ini dipanggang menjadi roti, itu jenis rotinya roti yang tidak beragi, ya. Tetapi pada hari raya Pentakosta ini rotinya sudah beragi, ya. Dan mungkin ini golongan apa? Mungkin golongan yang disebut 5 gadis bodoh, mungkin. Ya, saya nggak berani bilang secara pasti, tetapi Alkitab juga berkata di Wahyu 12, ya, bahwa apa? Ada golongan bayi yang dilahirkan dari perempuan hamil, ya. Bayinya diangkat, dirampas ke tahta Allah. Tetapi perempuan itu dipelihara di padang gurun. Perempuan itu nggak mati, Bapak dan Ibu. Perempuan itu dipelihara di padang gurun selama 3,5 tahun, ya, 1260 hari, lebih kurang seperti itu, Bapak dan Ibu, ya. Nah, Bapak dan Ibu mau pilih golongan mana, ya? Nah, terserah Bapak dan Ibu, jawab aja, ya. Nah, terus berganti lagi ke musim dingin, ya. Alkitab berkata kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, ya. Ini pada penuaian terakhir di bulan September menjelang musim dingin, ya. Dan kemungkinan Bapak dan Ibu ini terkait dengan masa yang disebut masa murka Tuhan, ya. Dan harusnya kita udah nggak ada di sini, Bapak dan Ibu, ya. Kenapa? Karena Alkitab berkata karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan, ya. Dan yang unik Bapak dan Ibu, ketika buah anggur ini dituai, cara untuk memeras dan membuat cairan anggur, minuman anggur itu adalah dengan diinjak-injak, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu mau pilih gimana, ya? Mau ditampi atau diirik atau diinjak-injak seperti ini, ya. Nah, itu Bapak dan Ibu silahkan jawab sendiri. Kenapa? Karena itu bukan keputusan kita, Bapak dan Ibu, ya. Itu adalah hak prerogatif kedaulatan Tuhan untuk memutuskan kita ini masuk bagian mana, ya. Tetapi bagian kita apa? Bagian kita ini mempersiapkan diri, ya, supaya apa? Mungkin awalnya gini, ya, Tuhan ini melihat kita ini seperti ditimpa murka, ya, seperti apa? Seperti mungkin bangsa-bangsa lain, ya. Tetapi kalau kita ini bisa masuk tudung, masuk perjanjian, contohnya apa? Contohnya Rut, ya. Rut itu orang Moab. Orang Moab tidak mengenal Tuhan. Tetapi Rut ini bikin perjanjian dengan Naomi. Dia berkata bahwa apa? Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku. Sejak itu Rut mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Yahudi. Dan Rut mendapat bagian dalam perjanjian-perjanjian itu. Buktinya apa? Rut menurunkan Boas menurunkan Isai. Rut menikah dengan Boas, ya, maaf, ya. Boas menurunkan Isai menurunkan
Daud, Bapak dan Ibu. Nah, jadi balik ke pengantarnya tadi, ya, ada 7 hari raya, ya. 3 sudah digenapi dengan kehidupan Tuhan Yesus. Kita hidup di masa ini, di masa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, dan kita menanti-nantikan akan digenapinya hari raya Rosh Hasanah, hari raya kelima, hari raya peniupan sangkakala, ya. Nah, jadi hari raya peniupan sangkakala itu seperti apa, Bapak dan Ibu? Nah, ini, ya, Alkitab berkata di Bilangan 29, bentar ya, saya mute lagi. Ya, saya mute sebentar. Atau di setting aja. Di setting ini mute sebelum entry ya. Ya. Jadi gini, hari raya peniupan serunai dirayakan pada hari pertama bulan ke-7. Ya, lebih kurang mendekati sekarang ini, Bapak dan Ibu. Kita akan masuk bulan ke-7. Ya, sekarang kita bulan berapa? Kita di bulan ke-6. Ya, bulan apa? Bulan Elul, ya. Nah, pada bulan ke-7, pada hari pertama itu harus diadakan pertemuan kudus dan tidak ada yang boleh melakukan pekerjaan yang berat, ya. Lalu orang Israel itu, orang Yahudi itu meniupkan shofar, ya. Nah, jadi apa artinya hari raya ini, Bapak dan Ibu? Ya, ternyata kalau dalam bahasa aslinya ini disebutnya Rosh Hasanah, ya. Jadi ini masuk ke tema kita, ya, judulnya, ya, Rosh Hasanah, ya. Rosh Hasanah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi kepala dan tahun, ya. Jadi kalau kita disebutnya tahun baru, kalau mereka sebutnya kepala tahun, ya. Nah, maksudnya apa kepala tahun? Karena bagian tubuh yang paling penting adalah kepala. Ya, jadi ini adalah hari yang paling penting sepanjang tahun atau hari-hari yang paling penting sepanjang tahun, ya. Jadi disinilah disebut hari raya peniupan sangkakala. Kenapa ini penting? Karena bagi kita yang mengalami kebangkitan pertama, bagi kita yang mengalami pengangkatan, kita akan diangkat di sini, ya. Tetapi ya nggak semua akan mengalami ini, Bapak dan Ibu, ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan heran, ya, kalau sekalipun kita sama-sama Kristen, sama-sama anak Tuhan, sama-sama pakai Alkitab, sama-sama ke gereja, penafsirannya, pengertiannya bisa berbeda-beda. Ada yang berkata, akhir zaman ini masih lama, ya, tanda binatang ini begini-begini, begitu-begitu, ya. Nah, saya bukan untuk berdebat sekali lagi, Bapak dan Ibu, ya, tetapi saya mengajak kita ini melihat dari berbagai sisi, supaya apa? Supaya kalau kita ini ketemu dengan orang yang golongan ini, ya, kita bisa tetap bergaul, berhubungan mungkin, ya. Tetapi ya kita cuma bisa kulit-kulit aja, ya. Semakin dalam orang itu kenal Tuhan, semakin dalam orang itu mengerti arti perjanjian, nah kita juga bisa sampaikan, bahas arti-arti hal-hal yang lebih dalam lagi, ya. Nah, jadi sangkakala itu buat apa, Bapak dan Ibu? Ya, sangkakala itu digunakan untuk membangunkan orang, ya. Jadi harusnya apa, Bapak dan Ibu? Harusnya ini seperti apa? Seperti 10 gadis, ya. 10 gadis itu kan ada 5 bodoh, 5 bijaksana, ya. Nah, yang tidur berapa, Bapak dan Ibu? Yang tidur semua ternyata, Bapak dan Ibu, ya. 10-10-nya tidur, ya. Tapi kemudian 10-10-nya bangun, ya. Sangkakala juga memperingatkan satu bangsa akan terjadinya peperangan, ya. Sangkakala ini juga digunakan untuk apa? Untuk memanggil jiwa-jiwa untuk datang, tapi saya nggak bahas sekarang lah, ya. Nah, jadi kita akan masuk ke hari raya Rosh Hasanah ini, hari raya peniupan sangkakala ini, ya. Dan apa yang penting di hari ini, Bapak dan Ibu? Nah, Alkitab berkata gini, ya. Ini di Mazmur 69, Alkitab yang menuliskan, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, ya. Jadi sekali orang namanya dituliskan di kitab kehidupan, bisa dihapuskan nggak, Bapak dan Ibu? Ini Alkitab berkata, biarlah mereka dihapuskan. Yang berkata Alkitab, Bapak dan Ibu. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Ya, jadi mungkin apa? Mungkin ini tadinya mereka ini adalah orang-orang yang benar, tetapi kemudian mereka berbalik menjadi jahat, meninggalkan Tuhan, ya. Jadi nama mereka dihapuskan, ya. Dan saya percaya, Bapak dan Ibu, saya termasuk golongan orang yang percaya bahwa apa? Kalau orang namanya sudah dituliskan di kitab kehidupan, ya bisa saja dihapuskan, Bapak dan Ibu. Tetapi sekali lagi, saya bukan datang untuk berdebat, ya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau bertanya, ya nggak apa-apa, silakan. Ya, saya akan bagikan apa yang saya percaya, gitu. Nah, jadi
ini Bapak dan Ibu ya. Ini kita akan masuk ke pengertian tesyufah itu ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu ya. Pada hari raya Rosh Hashanah ya, yang di tengah ini pada tanggal 1 Tisri, ini seperti apa? Seperti ada satu cap, seperti satu ada materai, seperti ada satu penetapan. Kenapa hari raya ini disebut juga hari penghakiman, hari peringatan, hari Tuhan ya. Jadi hari Tuhan itu hari yang tanda kutip mengerikan Bapak dan Ibu buat orang yang tidak taat karena akan dihakimi. Tetapi bagi orang yang taat akan mendapat upah Bapak dan Ibu ya. Tapi bukan berarti kita tidak mempersiapkan diri ya. Tetap saya percaya kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar ya. Nah, jadi pada hari raya Hasana ini, hari raya Rosh Hashanah ini, Bapak dan Ibu, ini memperingati apa? Memperingati katanya penciptaan alam semesta. Ya, Bapak dan Ibu bisa baca lah, bisa cari gitu ya. Terus apa? Mereka juga percaya bahwa apa? Pada hari ini tuh Tuhan itu menjadi raja, ditahbiskan sebagai raja atas alam semesta ya. Dan bukan kebetulan ini di bulan 7 ya, dan 7 itu bicara mengenai istirahat, hari Sabat, kesempurnaan dan sebagainya ya. Dan salah satu yang penting adalah apa? Ini kita harus ingat bahwa apa? Ini mengingatkan kita buat pengangkatan atau rapture ya. Nah, jadi apa yang terjadi Bapak dan Ibu sesudah Rosh Hashanah? Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat kalendernya ya. Nah, jadi setelah Rosh Hashanah mereka ini masuk ke dalam masa 10 hari di mana apa? Mereka ini sungguh-sungguh bertobat dan cari Tuhan. Ya, kenapa? Karena sekalipun penetapan Tuhan itu mereka itu sudah dituliskan di kitab kehidupan, mereka itu seperti masih punya kesempatan 10 hari. Untuk apa? Untuk sungguh-sungguh cari Tuhan, untuk sungguh bertobat, untuk sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosa. Dan nanti pada tanggal 10 bulan Tisri itu ada hari raya pendamaian, hari raya Yom Kippur, hari raya paling kudus buat orang Yahudi atau orang Israel ya. Mereka itu tidak menyalakan listrik, tidak menggunakan transportasi, semua berhenti ya. Seperti apa? Seperti kalau Bapak dan Ibu ke Bali hari raya Nyepi gitu, seperti itu. Mereka pakai baju putih-putih, mereka puasa 25 jam selama di sinagog. Supaya apa? Supaya pada saat itu dosa mereka diputihkan. Ya, seperti apa? Seperti kalau saudara sepupu kita itu berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Ya, dan hari raya mereka yang paling penting adalah hari raya Idul Fitri. Ya, dan Yom Kippur ini seperti apa? Boleh dibilang menurut saya aja ya. Ini seperti apa? Seperti Idul Fitri itu perayaannya itu. Ya. Nah, jadi pada Yom Kippur ini barulah ada metrai berikutnya. Ya. Jadi apa yang sudah ditetapkan di Rosh Hashanah itu seperti masih bisa digoyang istilahnya, seperti masih bisa diubah sampai hari raya Yom Kippur. Nah, tetapi mereka itu punya kepercayaan yang unik juga ya, bahwa apa? Bahwa sekalipun ada hari raya Yom Kippur, ada masih hari raya Sukkot atau Pondok Daud. Pondok Daun sejak tanggal 15 itu selama 7 hari, selama 21. Selama 7 hari ya. Sampai tanggal 21 Tisri ya. Nah, jadi apa yang mereka lakukan? Nah, mereka itu datang ke tempat retret gitu ya, ke pinggiran-pinggiran ke hutan, atau kalau mereka di kota, mereka akan keluar dari rumah dan mereka akan bikin yang namanya pondok daun. Dan selama 7 hari tinggal di pondok daun ini, dan mereka merayakan penuaian juga ya. Ini penuaian anggur ya dan buah-buah yang lain. Penuaian terakhir menutup masa pertanian ya. Dan mereka punya kepercayaan juga Bapak dan Ibu bahwa apa? Bahwa kalau ada sesuatu yang masih belum selesai di Yom Kippur, mereka ini masih bisa mengubahnya ya, minta Tuhan mengubahnya di hari raya Sukkot ya, dengan sukacita, dengan pesta gitu ya. Nah, jadi ini menarik ya. Kenapa? Karena saya percaya Bapak dan Ibu, ini juga bicara mengenai 3 golongan yang dituai, 3 penuaian ya. Ada yang dituai pada waktu pengangkatan, ada yang dituai pada waktu tribulasi atau pesakan ya. Ada yang mungkin masih harus masuk masa murka
mungkin ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, hari-hari ini mari kita renungkan ya, kalau ada yang hidup dalam dosa, misalnya apa, korupsi, nyolong, bohong dan lain sebagainya. Nah, ini waktu-waktu untuk bertobat ya. Hidup dengan selingkuhan gitu ya, maaf ya. Saya berdoa kita di sini nggak ada Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau ada ya udah bertobat gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan itu seperti punya hari-hari untuk memperbaiki. Nah, sekarang kita ke tesyufah Bapak dan Ibu. Apa itu tesyufah? Nah, tesyufah itu dari sini ya. Jadi sejak tanggal 1 bulan Elul ya, bulan ke-6 itu disebut masa tesyufah ya. Masa tesyufah itu artinya apa? Artinya kembali di sini ya. Jadi ini Bapak dan Ibu bisa lihat tanggalnya ya. Jadi mereka itu tesyufahnya itu bukan sekedar 10 hari ya. Tapi sejak bulan Elul adalah masa untuk mereka refleksi, merenungkan apa yang salah di tahun sebelumnya. Apa dosa-dosa saya? Kalau ada yang benar, ya dilakukan terus atau dilipat gandakan, ya. Tetapi kalau ada yang salah, nah ini mereka harus belajar meninggalkan, Bapak dan Ibu, ya. Jadi tesyufah ini kalau bahasa sehari-harinya bertobat, ya, atau bahasa harfiahnya kembali gitu. Kembali kepada apa? Kembali kepada fitrah gitu istilahnya. Kembali kepada dasar daripada manusia kita, ya. Manusia kita itu dasarnya apa? Seperti Adam misalnya. Adam harusnya bergaul dengan Tuhan, harusnya tidak hidup dalam dosa, harusnya hidup dalam kemuliaan Tuhan, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita ini sekarang di mana? Kita ini sekarang di sini di bulan Elul ini, ya. Dan yang berkat yang Rohasana, ya, itu apa? Elul ini merupakan akronim dari apa? Akronim dari kata aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku, ya. Jadi misalnya contohnya gini Bapak dan Ibu, ya, di Kidung Agung 6 ayat 3, aku kepunyaan kekasihku dan kekasihku kepunyaanku, lebih kurang gitu, ya. Jadi kalau hurufnya seperti apa? Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah kanan, ya. Ani Eldodi Fedodili, Ani Ledodi Fedodili, ya. Jadi Bapak dan Ibu, arti kata dot itu mendidih, ya, tapi itu menjadi kata Daud yang dikasihi, ya. Jadi saya tahu Pak Dodi katanya udah nggak di sini, ya, nggak di PSBB, ya. Mungkin di mana? Mungkin di PPKM. Nggak, maaf, bercanda Bapak dan Ibu, ya, jangan dimasukin hati, ya. Tapi gini Bapak dan Ibu, poinnya gini, ya. Ada orang-orang yang istilahnya disertai Tuhan, dicintai Tuhan. Seperti apa? Seperti Daud, ya. Saya nggak tahu dengan Pak Dodi gimana, ya. Saya nggak tahu, ya. Saya juga istilahnya bukan Tuhan yang bisa menilai gitu, Bapak dan Ibu. Tetapi gini Bapak dan Ibu, kalau orang itu disertai Tuhan, dia pergi, dia akan disertai Tuhan. Ya, seperti apa? Seperti Yusuf, ya. Yusuf itu tadinya di bangsa Israel, di Israel, ya. Tetapi dibuang sama orang-orang Israel, lalu dia ke Mesir. Tapi dikatakan Tuhan bahwa apa? Tuhan menyertai Yusuf, sekalipun Yusuf ada di Mesir. Tuhan tidak menyertai ke-11 abang-abangnya. Nggak ada ayatnya, Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita juga harus belajar menjadi apa? Menjadi orang yang mencintai Tuhan, menjadi orang yang dicintai Tuhan, ya. Dan yang menarik Bapak dan Ibu, kita ada di bulan Elul, di bulan 6, ya. Jadi menurut kepercayaan rabi-rabi, ya, kepercayaan mereka, itu di bulan 6 raja itu sebelum ke istana, raja itu sedang mengecek, ya, di ladangnya, ya. Dan ini kabar baik. Kenapa? Karena pada bulan Elul raja itu gampang ditemui. Kenapa? Karena rajanya lagi di ladang, sedang inspeksi, ya. Mungkin seperti apa? Seperti Pak Jokowi lah istilahnya, mengecek dari ladang ke ladang, ya. Dan saya berdoa Bapak dan Ibu, kita menerima berkat ini, kita mengambil berkat ini Bapak dan Ibu, ya. Nah,
Berkat yang berikutnya apa? Berkat di bulan Elul, ya. Nah, ini terkait dengan arti kata tesufah ini, ya. Jadi tesufah itu kembali. Nah, kembali itu seperti apa, ya? Alkitab berkata di Ulangan 30 ayat 6, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya engkau, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ya, kita ini harus juga minta anugerah dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini bisa disunat hatinya. Ya, bukan sekedar luarnya. Ya, mau laki mau perempuan, ya, harus mengalami sunat hati itu. Seperti apa? Seperti perempuan Samaria, ya, dia sadar dia hidup dalam dosa. Dia sadar bahwa apa? Dia sudah berzina dengan laki-laki yang keenam, yang bukan suaminya. Lalu apa? Dia bertobat, dia meninggalkan jalan yang jahat, dan dia bersaksi. Dia memenangkan suatu kota, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini arti daripada tesufah ini, Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya harap Bapak dan Ibu nangkep, ya, menangkep apa? Nangkep ceritanya. Kenapa kita ini belajar mengenai Rosh Hasanah? Kenapa kita perlu mengerti? Kenapa? Kalau kita itu nggak ikut perjanjian itu, Bapak dan Ibu, ketika anak-anak Tuhan diangkat, gereja Tuhan diangkat, kita ketinggalan, Bapak dan Ibu. Ya, saya pernah mendapat kesaksian beberapa kali mimpi bahwa apa? Saya ini mestinya bagian orang yang ditinggal. Ya, saya pernah mimpi lah, apa mimpinya ini, saya masuk camp, ya. Di camp itu anak-anak Tuhan, ada orang-orang Kristen, dan saya nggak berani ngomong, saya kelaparan, ya, karena nggak ada makanan, ya. Dan sekarang saya tahu, Bapak dan Ibu, ya, Bapak dan Ibu bisa lihat beritanya bahwa apa? Bahwa di negara-negara Amerika, Kanada, Israel gitu, mereka sudah mulai bangun yang namanya apa? Camp-camp untuk isolasi, camp-camp untuk karantina istilahnya, ya. Tapi itulah apa? Itulah yang kira-kira harus dialami kalau orang yang mungkin harus mengalami di situ, ya, mengalami masa kesakan gitulah dan lain sebagainya, ya. Nah, tapi sekali lagi pengertian bisa berbeda-beda, banyak hal juga saya nggak tahu, Bapak dan Ibu, ya, saya menebak-nebak gitu, ya. Tetapi saya juga nggak mau menyesatkan Bapak dan Ibu untuk percaya sesuatu yang nggak benar atau sesuatu yang bukan dari Tuhan, ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, kita harus minta sampai anugerah ini ada pada hidup kita, ya. Nah, contohnya apa? Nah, singkatnya saya, Bapak dan Ibu, ya, contohnya saya ini dulu hidup sebagai pemberontak, ya. Kalau orang tua saya begini gitu, ya, saya bilang sebaliknya. Orang tua saya bilang jangan berhubungan dengan orang yang seperti ini nih. Saya apa gitu ya, jangan boros-boros gitu, ya. Nah, saya malah lakukan sebaliknya. Kenapa? Karena ada kemarahan, ada pemberontakan dalam hidup saya, ya. Dan singkat cerita, saya mengalami sunat hati itu, ya. Saya waktu itu datang ke gereja, saya masih ingat, ya, itu di gereja Pak Stephen Tong, ya, gereja Reform, ya. Dan di situ itu mereka itu bukan yang karismatik gitu, ya, tetapi saya itu tiba-tiba dilawat Tuhan. Saya nangis nggak bisa berhenti, saya nutup mata karena saya malu dengan kiri kanan saya, ya. Dan hati saya itu mengalami penyunatan itu, ya. Saya masuk masa pertobatan itu, ya. Dan saya sejak saat itu menyesal dengan apa? Dengan pemberontakan saya, dengan kedurhakaan saya terhadap orang tua saya, ya. Dan saya percaya Bapak dan Ibu, ini adalah masa untuk apa? Untuk kita kembali minta anugerah itu, ya. Supaya apa? Mungkin hari-hari ini ada yang sudah meninggalkan Tuhan, sudah jauh gitu loh. Ya, misalnya apa? Misalnya entah, saya nggak tahu, ya. Misalnya mungkin coba contoh aja. Misalnya kalau sudah hari Minggu gitu, ya, bukannya ingat ke gereja, mungkin mumpung ibadahnya online, jadi santai-santai, masak, ya, atau yang laki-laki mungkin goes gitu, ya, dan lain sebagainya. Dan nggak lagi cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini hari-hari inilah kita mencari Tuhan. Hari-hari inilah kita meninggalkan yang lama. Ya, seperti apa? Seperti Daud di Mazmur 51, ya. Ini sudah jam 8.15, ini saya harap waktunya masih ada, dan saya mungkin gini, ya, Bapak dan Ibu, saya akan mungkin lewat-lewat supaya lebih cepat gitu, ya, supaya Bapak dan Ibu juga
bisa kebagian ya, supaya nggak terlalu lama ya. Bapak dan Ibu juga pasti punya kerjaan, punya rencana-rencana lain. Bapak dan Ibu juga pasti nggak mau bertele-tele gitu loh, pengen sampai kepada poinnya ya. Jadi poinnya gimana Bapak dan Ibu? Nah, inilah waktu ini dimana kita masuk masa untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya pada hari raya Rosh Hashanah ini bisa mendapat penetapan. Misalnya apa? Bapak dan Ibu tadinya misalnya ditetapkan masuk masa murka Allah misalnya gitu ya, misalnya contohnya ya. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan kan harusnya enggak ya. Nah, akhirnya Tuhan lihat, wah ini ya udah masuk masa kesakan aja ya. Tapi tribulasi misalnya gitu ya. Ini sekali lagi cuma misalnya, supaya cuma misalnya ya. Atau Bapak dan Ibu sekarang merasa, wah ini kayaknya saya nggak diangkat nih. Wah, saya harus masuk masa kesakan, masa tribulasi diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Nah, ketika Bapak dan Ibu cari Tuhan, sungguh-sungguh bertobat gitu ya, seperti apa? Seperti ada raja waktu itu, siapa? Saya lupa ya, raja siapa. Itu tiba-tiba Tuhan memberikan anugerah kemurahan di hari raya Rosh Hashanah. Ya, Rosh Hashanah ini mungkin Tuhan menetapkan, oke lah kalau gitu kamu diangkat aja ya. Atau Bapak dan Ibu berdoa buat keluarga Bapak dan Ibu ya, buat bangsa Bapak dan Ibu, buat kota, provinsi Bapak dan Ibu. Ya, mungkin Bapak dan Ibu banyak yang dari Banten, mungkin ya, saya nggak tahu. Cuma Bapak dan Ibu berdoa provinsi Banten memberikan penetapan buat Provinsi Banten. Oke, kalau gitu buat Provinsi Banten sekian persen deh diselamatkan, sekian persen deh diangkat, sehingga nggak usah masuk masa murka Allah. Ya, saya pernah lihat juga masa itu ya, di masa itu saya tuh pernah mimpi ya, udah sekitar mungkin 14-15 tahun yang lalu ya, dan ketika mimpi saya tuh lihat Jakarta hancur, Bapak dan Ibu, kena goncangan, kena gempa ya. Jalan-jalan layang itu sudah hancur ya. Jadi sekarang itu kalau lihat jalan layang, saya bukan terlalu senang. Saya lihat, waduh ini, saya berdoa supaya pas kalau terjadi itu nggak banyak yang mati, atau ya kalau bisa nggak terjadi itu. Nah, jadi posisi saya itu ada di sekitar Jelambar, Bapak dan Ibu ya, pada waktu itu, atau di sekitar Pluit ya. Dan ketika saya dapat mimpi itu, Bapak dan Ibu, saya lihat gedung-gedung runtuh gitu ya. Saya tuh menggigil, gemetar, ketakutan. Sampai saya hitung itu kira-kira 1 bulan ya. Jadi artinya apa? Ya artinya Bapak dan Ibu kalau nggak percaya nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya yakin banget, yaitu mimpi saya yang benar dari Tuhan, dan itu menjadi dasar buat saya melakukan sesuatu. Ya misalnya apa? Kalau saya berdoa buat Banten, Bapak dan Ibu, ini pokoknya saya lakukan dengan segenap hati saya. Ya, kenapa? Karena saya tahu suatu saat nih, kalau itu terjadi, kemungkinan besar karena apa? Kemungkinan besar karena letusan Gunung Krakatau. Ya, jadi kalau saya berdoa buat Banten, saya juga berdoa buat Jakarta. Saya berdoa juga buat Indonesia. Saya berdoa juga buat destiny saya dan nasib saya. Ya, dan yang aneh pada saat itu posisi saya tuh udah di atas gitu ya, udah di langit gitu ya, dan saya nggak ngerti itu maksudnya apa waktu itu ya. Tetapi saya mengerti bahwa apa, harusnya kalau itu terjadi saya sudah nggak di sini lagi, saya udah di surga ya, harusnya ya. Atau istilahnya kalau nggak di surga gimana ya, memerintah di kerajaan 1000 tahun gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, hari-hari ini adalah hari-hari yang menentukan. Kenapa? Karena ini menentukan upah kita di kekekalan, ini menentukan posisi kita pada kerajaan 1000 tahun. Kita akan segera masuk kerajaan 1000 tahun, Bapak dan Ibu. Waktunya berapa lama lagi persisnya saya nggak tahu, Bapak dan Ibu ya. Cuma saya yakin sekali itu paling-paling mungkin istilahnya gini, menurut saya itu sekitar 10-15 tahun lagi ya. Dan ini adalah tahun-tahun terakhir di mana kita masih bisa bekerja dan menyelesaikan kehendak Tuhan. Kenapa? Kegelapan ini akan makin gelap, Bapak dan Ibu ya. Ada nubuatan bahwa apa? Buat anak-anak Tuhan itu nggak ada istilah tahun 2030 ya. Dan saya mengerti ya, kenapa? Karena harusnya kita udah diangkat misalnya ya, atau mungkin masih ada yang belum gitu ya. Tapi sekali lagi ini ya, boleh percaya boleh enggak Bapak dan Ibu ya. Tapi yang penting apa? Saya rasa yang penting kita kerjakan bagian kita. Kita menyesal dengan sungguh-sungguh, hidup dalam pertobatan ya. Kalau hari-hari ini masih ada yang
berdosa, entah apalah ya, korupsi, nyolong ya, ngempang utang atau apapun ya, minta supaya kita didamaikan, supaya anu Tuhan. Nah, ini ya Bapak dan Ibu ya, antar apa? Antar hari raya di musim panas dan hari raya di musim gugur. Ya, yaitu apa? Yaitu ketika Musa naik 3 kali 40 hari. Untuk apa? Untuk bertobat. Ya, Musa itu tidak hanya sekedar bertobat di bulan Elul aja, di bulan 6, tetapi dari hari raya Pentakosta dia naik ya. Untuk apa? Dia menerima 10 perintah Allah, dia turun, bangsa Israel menyembah lembu emas, lalu apa? Dia menghancurkan apa? Loh batunya ya, dia sempat membunuh juga ya. Ada ribuan orang yang dibunuh, orang Lewi melekat kepada Tuhan, lalu dia naik lagi ke atas dan dia bertobat lagi, berdoa lagi ya selama 40 hari ya. Tapi pada pertobatan pertama ini, doa syafaat dia 40 hari ini belum ada jaminan ya. Dia turun lagi itu kira-kira menjelang bulan Elul ya. Dan dia naik lagi ya, bawa 10 loh batu kalau nggak salah. Dan setelah dia puasa lagi 40 hari, Tuhan baru berikan jaminan ya. Dan ini penting sekali Bapak dan Ibu untuk kita mengerti ya. Kalau kita ini udah selamat ya, kita mendoakanlah keluarga kita, kita doakanlah bangsa kita. Kita bukan untuk selamat sendiri Bapak dan Ibu ya. Dan saya berdoa Bapak dan Ibu supaya apa? Supaya di hari raya Rosh Hasanah ini Tuhan mendapatkan yang terbaik daripada Bapak dan Ibu ya. Dan kita meninggalkan yang jahat ya. Kenapa? Nah, ini Bapak dan Ibu, ketika anak manusia datang kembali, itu dikatakan itu seperti hari-hari Nuh ya, juga hari-hari Lot ya. Lot itu bicara mengenai masa murka, Nuh juga bicara mengenai masa murka juga ya, di mana seluruh dunia itu dibinasakan kecuali apa? Nuh, keluarganya, dan binatang-binatang yang masuk ke bahtera ya. Binatang-binatang yang nggak masuk ke bahtera dibinasakan ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sebelum Tuhan itu membinasakan, nah apa yang terjadi? Nah ini Bapak dan Ibu ya, ada raksasa-raksasa ya. Saya akan percepat ya, maaf Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu merasa perlu ya, itu tinggal minta PowerPoint-nya aja ya, nanti saya berikan kepada Bu Eva gitu ya. Nah jadi gini Bapak dan Ibu ya. Nah jadi apa yang terjadi? Tadinya manusia itu umurnya panjang ya dan tidak jahat ya, tapi kemudian apa? Ada yang namanya disebutnya makhluk-makhluk ilahi, tapi ini sebenarnya apa? Malaikat-malaikat jatuh ya, malaikat-malaikat yang memberontak. Ada sepertiga malaikat yang memberontak. Lalu apa? Lalu mereka ini ternyata bisa berhubungan dengan wanita. Lalu apa? Sejak saat itu manusia menjadi jahat ya. Dan kata Tuhan apa? Umur mereka 120 tahun. Sebenarnya 120 tahun ini adalah apa? Kesempatan untuk memperbaiki hidup. Ya, tadi Musa naik 120 hari, umur Musa 120 tahun ya. Jadi ini bicara untuk apa? Untuk kesempatan kita memperbaiki hidup ya. Mungkin 40 tahun pertama bagaimana hidupnya Musa ya, 40 Musa masuk masa padang gurun selama 40 tahun kedua, dan masuk masa tahun ketiga ya Musa menggenapi janji-janji Tuhan. Ya saya nggak tahu Bapak dan Ibu ada di bagian mana. Mungkin ada yang saat ini Zoom ini merasa, saya sebenarnya masih di Mesir, masih hidup dalam dosa. Ada kesempatan memperbaiki. Ya keluarlah dari Mesir, masuklah ya, masuk ke padang gurun dulu ya. Tapi kalau di padang gurun memberontak 40 tahun ya, tapi Tuhan Yesus cuma 40 hari berpuasa ya, tergantung respon kita, tergantung reaksi kita ya. Kalau kita memperbaiki hidup kita lagi ya, kita seperti apa? Seperti Yosua dan Kaleb masuk tanah perjanjian ya. Tapi ada yang tidak memperbaiki hidup, yaitu apa? Sebagian besar bangsa Israel hidup dalam sungut-sungut mati di padang gurun ya. Jadi ini adalah penggenapan bahwa apa? Ada yang nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Ya, jadi ini ada kesempatan sampai kita mati atau sampai kita diangkat. Ya, untuk apa? Untuk memperbaiki hidup, ya. Jadi kenapa Bapak dan Ibu? Nah, ini terjadi bahwa apa? Bahwa raksasa-raksasa atau malaikat-malaikat jatuh itu cukup memasukkan satu sel aja, satu sperma saja. Cukup masuk ke dalam
tubuh perempuan-perempuan itu, dan mereka sudah berubah. Keturunan mereka menjadi jahat, Bapak dan Ibu. Umur manusia menjadi pendek. Ya, roh Tuhan harus bergulat dengan keturunan manusia. Ya, dan ini ada buktinya bahwa apa? Ada raksasa-raksasa. Dan contohnya apa? Bapak dan Ibu tahu ya, namanya Yao Ming. Ya, di pemain basket dari Cina. Ya tinggi gitu ya, badannya 2 meter lebih. Tapi kalau Bapak dan Ibu lihat, ini kelihatannya apa? Ini kelihatannya bukan manusia yang isinya murni dari manusia, tetapi apa, bisa dibuat. Kenapa? Karena teknologi ini sekarang manusia ini bisa diedit gitu loh, gennya. Ya, jadi orang ini bisa menciptakan manusia mau jenisnya seperti apa. Dengan apa? Dengan teknologi rekayasa genetika, Bapak dan Ibu. Ya, dan saya percaya sekali bahwa apa? Raksasa-raksasa itu, malaikat-malaikat jatuh itu sedang sangat ingin melakukan hal ini. Ya, mungkin sudah melakukan hal ini. Kenapa? Alkitab berkata bahwa kedatangan anak manusia seperti hari-hari Nuh, seperti hari-hari Lot, Bapak dan Ibu. Ya, jadi mari kita perbaiki hidup kita, Bapak dan Ibu. Ya, kenapa Bapak dan Ibu? Harusnya kalau kita menjadi orang bagian daripada orang yang diangkat, ini seperti apa? Seperti orang-orang Galilea. Ya, kenapa? Ini singkat aja gitu ya. Pengangkatan itu terjadi di sebelah selatan di Yerusalem, ya, di sekitar Bukit Zaitun, atau ada yang bilang Betania, ya. Tetapi di situ Tuhan Yesus ngomongnya gini, "Hai orang-orang Galilea." Ya, jadi gimana Bapak dan Ibu? Ada perbedaan antara orang Israel di sebelah selatan dan orang Galilea. Ini bicara mengenai golongan-golongan orang, Bapak dan Ibu, kekerasan hati orang. Ya, kalau yang di Israel di utara itu tanahnya subur, ada tumbuh-tumbuhan, ada danau. Tetapi yang di sebelah selatan itu padang gurun, banyak batu, Bapak dan Ibu. Nah, hati kita ini seperti yang mana, Bapak dan Ibu? Ya, jadi kalau hati kita masih keras, ya udah bertobat lah. Ya, kenapa? Nah, ini saya berikan contoh. Ya, kenapa? Karena kalau kita ini bisa ikut masuk dalam perjanjian Tuhan, ini dampaknya luar biasa. Ya, contohnya apa? Contohnya ini, ya, ada 3 bangsa, ya, Amon, Moab, Yordan menjadi bangsa Yordania. Ya, itu sebelahan dengan orang Israel, orang Yahudi. Nah, tetapi pendapatan mereka itu jauh banget. Ya, itu 1/10-nya pendapatan orang Yordania. Ya, bangsa Israel itu bangsa perjanjian. Mereka dapatnya $42.000, ya, mungkin kira-kira 600 juta ya sebulan, 50-60 juta. Kalau bangsa-bangsa lain, Mesir, Yordan, Libanon, di sekitar mereka itu hanya sekitar 5 juta. Apa yang membedakan? Ya, karena perjanjian, karena mereka ikat perjanjian. Ya, jadi apa bagian kita, Bapak dan Ibu? Saya percaya kita ini harus menjadi bagian daripada manusia-manusia yang hidup di dalam roh, hidup sebagai manusia rohani. Ya, contohnya apa? Contohnya tadi ada proses itu peniupan serunai trompet, ya. Dan trompet atau sangkakala itu yang menarik apa? Yang menarik itu kalau nggak ditiup nggak bunyi. Kalau nggak ditiup nggak berguna. Dan ini bicara sebenarnya mengenai apa? Mengenai, saya percaya, hidup kita juga. Ya, kenapa? Karena kalau Tuhan itu tidak menghembuskan rohnya ke dalam hidup kita, kita ini tanda kutip masih mati. Kita belum lahir baru. Jadi kita harus minta, Bapak dan Ibu, di tahun yang baru ini Tuhan menghembuskan nafasnya, menghembuskan rohnya di dalam hidup kita. Benar-benar bisa bekerja dan bicara di dalam hidup kita. Jangan kita bungkam, Tuhan ngomong apa, Tuhan ngomong bertobat. Nah, kita ngomongnya apa? Hidup baik saja. Kamu nggak usah bertobat lagi. Kamu pasti masuk kerajaan surga. Nah, ini namanya nabi palsu, Bapak dan Ibu, menyesatkan. Ya, dan ini adalah contoh, Bapak dan Ibu, kalau kita ini hidup dalam roh, ya. Dan saya akan selesaikan dalam 5-10 menit lagi, dan kita berdoa sebentar lalu saya kembalikan. Tetapi yang penting apa? Yang penting kita mengerti apa yang akan dilakukan, Bapak dan Ibu. Bukan sekedar dengar banyak tapi tidak praktek. Bukan sekedar tahu saja tetapi tidak melakukan. Ya, nah jadi gimana Bapak dan Ibu? Ini contoh, ya. Contoh apa? Bahwa hari-hari ini sedang ada pemisahan antara gelap dan terang. Yesaya 60 ini sedang makin digenapi, Bapak dan Ibu.
ya. Dan ada orang-orang yang hidup di kerajaan surga, di terang, dan ada yang sama-sama di dunia, tetapi mereka hidup dalam dosa, dalam kejahatan. Dan saya ajak kita lihat sebentar Bapak dan Ibu supaya kita tahu ya. Contohnya apa? Contohnya kalau di sebelah kiri itu orang yang kena sakit ya. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu ada sakit atau enggak. Nanti kita doa sebentar dan kita tutup juga, kita patahkan ya. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, secara rohani di alam rohnya dia ini terikat oleh rantai-rantai. Ya, ini bicara mungkin kutuk-kutuk keturunan, perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan kuasa gelap. Mungkin orang tuanya pernah ke Gunung Kawi, pernah ke pesugihan, pernah ke dukun. Lalu mereka terikat dengan roh jahat ini. Ya, dan ini ada kesempatan. Kenapa? Karena pada hari raya Rosh Hashanah, orang Israel ini percaya. Mereka membuang dosa-dosa mereka. Mereka datang ke air dan memperkatakan dosa-dosa mereka dibuang. Ya, kenapa? Alkitab 7 ya. Tuhan berkenan kepada kasih setia. Tuhan mau melemparkan dosa-dosanya. Tetapi pertanyaannya, mau nggak dosa-dosa kita dilemparkan? Kalau kita bertobat, kita mau melemparkan dosa-dosa kita. Tapi kalau kita masih hidup dalam dosa, ya tangan Tuhan nggak bisa bekerja. Ya, ada ritualnya namanya taslih gitu ya. Nah, ini di hari raya Rosh Hashanah, di masa Tesufah, berbalik kembali itu ya. Dan saya berdoa kita ambil ya. Jadi saya berdoa Bapak dan Ibu mulai ambil kertas, tulis ya, ini dosa-dosa yang mau saya tinggalkan ya. Dulu ayah ibu saya bikin perjanjian ini dengan kuasa gelap, saya batalkan. Dulu ayah ibu saya suka ke kuburan misalnya ya, melakukan penyembahan berhala. Nah, saya mintakan ampun ya. Dulu ada kakek moyang, nenek moyang bunuh, aborsi, dukun, saya mintakan ampun. Kenapa? Karena kutuk itu masih turun ke keturunan ketiga, keempat ya. Ini ada contoh lagi. Apakah ada orang Kristen di neraka Bapak dan Ibu? Ternyata ada Bapak dan Ibu ya. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, ini tapi katanya karena bergosip ya. Ada nggak di sini yang suka gosip? Ya, saya berdoa kita nggak gosip ya, digosok makin sip, tapi kita ngegospel ya, memberitakan kabar baik ya, nggak usah ngomongin hamba Tuhan lain, ya itu urusan hamba Tuhan, urusan tuannya Bapak dan Ibu ya. Nah, dan kita ini juga masuk masa tahun ya 82 ya. Sebenarnya ini 80, 81 udah mau berakhir. Nah, 82 ini bicara apa? Mulut Bapak dan Ibu. Bentuknya mulut ya, kata Ibraninya peh ya. Dan saya percaya banget Bapak dan Ibu, inilah masa untuk apa? Untuk kita sungguh-sungguh masuk ke alam supranatural. Ya, kenapa Bapak dan Ibu? Karena firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari duit saja. Manusia hidup bukan dari fulus, dari hepeng, dari cien, tetapi dari segala firman yang diucapkan oleh mulut Tuhan. Ya, nggak terlalu lama lagi Bapak dan Ibu. Saya nggak tahu waktunya berapa lama, tetapi akan ada masanya anak-anak Tuhan tidak bisa lagi berjual beli. Kita harus masuk masa supranatural. Persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh Bapak dan Ibu. Supaya apa? Supaya dari sekarang kita hidup dengan iman ya. Jangan merasa tabungan saya masih banyak. Tabungan nanti dibekukan. Nggak bisa ditarik ya. Kenapa? Karena nanti uang itu seperti GoPay, Cash, Shopee, Pay, OVO gitu ya. Cuma harus pakai tanda binatang ya. Jadi yang pakai tanda binatang, nah bisa ke supermarket, tet bisa beli, tet bisa beli gitu. Nah, tapi yang nggak bisa gimana? Ya, kita hidup dari pemeliharaan Tuhan. Bangsa Israel 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun nggak pakai duit Bapak dan Ibu ya. Mereka dipelihara Tuhan ya. Adam hidup di Taman Eden nggak pakai duit Bapak dan Ibu ya. Hidup dari pemeliharaan Tuhan ya. Kalau mau bercacak tani silakan ya. Nah, ada juga hamba Tuhan yang dapat, yaitu Pak Daud Tony ya, bilang dari tahun 2000 beli tanah, berkebun, beternak ya. Nah, Elia di Sarfat ya, hidup karena pemeliharaan Tuhan. Dan ingat Bapak dan Ibu, Elia itu juga orang yang diangkat Bapak dan Ibu. Nabi yang diangkat ya. Elia itu juga waktu itu habis, lalu dia masuk ke Sungai Kerit Bapak dan Ibu. Di Sungai Kerit juga dia nggak pakai duit Bapak dan Ibu. Ada burung gagak yang datang bawa
daging. Ya, jadi Bapak dan Ibu, mari apa? Mari kita masuk dalam masa keajaiban, masa supranatural. Jadi manusia roh, buang dosa-dosa kita. Ya, ini ada contoh lagi Bapak dan Ibu. Orang Kristen, tapi ternyata masuk neraka. Kenapa? Karena tidak memberitakan Injil. Mungkin dia bersaksi, alasan Tuhan gerakan bersaksi, alasan takut, nggak ada waktu, nggak boleh ini dan sebagainya. Akhirnya kata Tuhan, kamu nggak layak masuk ke surga, Bapak dan Ibu, ya. Dan ini Bapak dan Ibu, 80 juga bicara mengenai peperangan, ya. Kenapa? Karena kata peh 80 itu artinya kata mulut sih ya, tapi kalau diterjemahkan dalam ayat ini jadi mata pedang, ya. Jadi harus membunuh, Bapak dan Ibu. Jadi artinya apa? Mulut kita jangan kita pakai untuk memperkatakan yang jahat, ya. Nggak usah ngomongin hamba Tuhan lain, Bapak dan Ibu, ya. Kenapa? Karena memang gereja sedang ditampi, Bapak dan Ibu, sedang dipisahkan, sedang diukur, ya. Nah, jadi ini adalah waktu untuk apa? Mulut kita menggemakan yang ilahi, ya. Mulut kita membicarakan yang ilahi, ya. Misalnya apa? Iblis bicara ketakutan, takut, 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 takut. Ini mengerikan, ini mengerikan. Nah, kita harus berkata apa? Kita hidup dengan iman, kita hidup dengan pemeliharaan Tuhan. Ya, Tuhan kita lebih besar daripada segala masalah, segala sakit penyakit, segala virus, ya. Karena mulut itu artinya mulut yang mengecawuk balaukan, menghancurkan musuh, ya. Nah, ini mungkin masih ada yang bersahabat dengan dunia. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang hari-hari ini kalau ada yang hobinya ke mall, nah ingat ya, ke mall ini udah harus pakai itu, ya. Nah, jadi kenapa Bapak dan Ibu, kalau kita ini terlalu bersahabat dengan dunia, nanti kita nggak bisa melekat dengan Tuhan. Dan mereka yang bersahabat dengan dunia ini ternyata juga katanya sih masuk kepada kebinasaan, ya, katanya. Ya, kalau nggak percaya, Bapak dan Ibu silakan percaya yang Bapak dan Ibu percaya, ya. Orang-orang yang mengejar materi, sibuk follow baju sini, ya, tas sana sini gitu ya. Tetapi mereka itu ternyata juga masuk kebinasaan, Bapak dan Ibu. Jadi singkat cerita, Bapak dan Ibu, mari menjelang hari raya Rosh Hashanah, di hari raya, di bulan Elul ini kita tinggalkan dosa-dosa kita, ya. Yang diperlihatkan juga masuk neraka itu adalah orang-orang yang kecanduan narkoba, ya, merasa tidak diperhatikan, ya, terus tidak mencintai firman Tuhan, ya, terus ada yang hidup dalam seks bebas, pornografi. Nah, saya sendiri masih kadang-kadang jatuh, Bapak dan Ibu, dalam pornografi. Cuma saya mengerti, Bapak dan Ibu, kalau saya nggak bertobat, ya, saya bisa kehilangan apa? Kehilangan janji Tuhan, kehilangan keselamatan saya dan sebagainya, ya. Ada masturbasi, aborsi dan sebagainya. Jadi singkatnya apa? Intinya pilih kehidupan, ya. Jadi mari Bapak dan Ibu, ya, ini saya akan tutup dengan beberapa slide lagi gini, Bapak dan Ibu, ya. Saya percaya di setiap tahun Tuhan itu bicara, Tuhan bicara dengan angka, ya. Kemarin tahun 2020 ya saya dengarkan nabi-nabi dan salah satu firman Tuhan berkata bahwa apa? Percayalah kepada nabi-nabimu dan kamu akan berhasil dan beruntung, ya. 2020, ya. Tetapi itu tahun lalu, ya. Dan saya percaya ya oleh anugerah Tuhan saya bisa berhasil beruntung. Ya, prakteknya apa? Kesaksiannya apa? Ya, anak saya sekolah di luar negeri, kuliah udah lulus, ya. Ada tapi banyak kan online. Anak saya yang satu lagi yang umur 14 itu juga udah mulai masuk foundation, ya. Gimana? Karena pemeliharaan Tuhan, Bapak dan Ibu, bukan karena kuat gagah saya, ya. Saya oleh anugerah Tuhan ya tahun kemarin ya bisa beli mobil gitu, ganti mobil. Kenapa? Karena pemeliharaan Tuhan, ya. Karena percaya kepada nabi-nabinya, ya. Dan ini kita masuk tahun 2021. Nah, ini penting. Kenapa? Harusnya ada langit yang terbuka. Lukas 3 ayat 21 berkata bahwa terbukalah langit, ya. Dan saya kasih contoh Bapak dan Ibu. Kalau langit tertutup seperti apa? Karena ada ritual, ada penyembahan berhala, ada kutuk seperti ini. Ya, doa-doanya nggak tembus. Sama-sama berdoa, tetapi doanya nggak tembus. Mungkin udah doa 10 jam, mungkin udah doa 10 lagu, 20 lagu, yang nggak tembus Bapak dan Ibu, nggak membuka langit, ya. Tetapi kalau ada langit yang terbuka, karena kuasa doa, karena kutuknya dipatahkan, karena ada unity, Bapak dan Ibu, tidak hanya berdoa 40 orang, tapi ajak 500 orang di Banten berdoa. Nah, ada langit yang terbuka, Bapak dan Ibu.
Ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan. Ya, 21 juga ya. Kenapa? Karena Daniel berpuasa 21 hari. Pemimpin kerajaan orang Persia ini biasa bicara mengenai kuasa-kuasa gelap di langit kedua. Ya, jadi Bapak dan Ibu, intinya apa? Ya, ini saya tutup. Saya tunjukkan beberapa gambar saja. Setiap wilayah ada penguasanya. Ya, Bapak dan Ibu bisa apa? Bisa lakukan dengan apa? Kenali penguasa di daerah Bapak dan Ibu. Ya, ikat spiritnya. Kenali tempat-tempat penyembahan berhala, tempat-tempat dosa dilakukan di mana. Ya, gimana caranya? Ya, ikat dulu dari rumah. Ya, terus apa? Terus jalani, kelilingi. Ya. Jangan malas Bapak dan Ibu, perlu ambil waktu. Ya, saya udah ngelilingi Jawa, saya udah waktu itu 7 hari 7 malam Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya mengerti lah mengenai doa keliling. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena setan itu bisa masuk di dalam gereja. Ya, ini ada penglihatannya, Bapak dan Ibu bisa percaya enggak, silakan. Ada pelihat namanya Fog 600 bikin YouTube channel, dia bikin animasi bahwa apa? Orang Kristen yang duduk di gereja ini bisa kena roh apa, roh mungkin penyesat atau apa. Orangnya bisa ditelan sama roh-roh itu. Dan kalau mereka tidak bertobat, Bapak dan Ibu, sekalipun di gereja Bapak dan Ibu, itu banyak ulernya, banyak roh-roh jahat. Ya, jadi mari kita tinggalkan, ya. Tinggalkan apa? Ya, jangan ada di gereja seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu kuat, ya gimana? Ya ikat di gereja tersebut, ya, supaya apa? Supaya langit terbuka. Nah, saya kasih contoh langit terbuka, ya. Ini ada teman-teman kita waktu itu, waktu persiapan Pilpres 2019 ini naik ke Sumatera, ke gunung tertinggi Jawa, ya, di Semeru, itu langit terbuka. Bapak lihat, Ibu lihat ada mataharinya, ya. Ini ada teman-teman yang ke Malaysia, naik ke Kinabalu, ya, dan mereka juga langit terbuka, ya. Mereka posisinya seperti Harun dan Hur dan Musa, dan lebih kurang pada saat itu Bapak dan Ibu, Alkitab ada apa? Ada berita, ya, bahwa apa? Ada salah satu pasangan yang menang. Ya, saya di sini bukan untuk berpolitik Bapak dan Ibu, cuma saya berdoa kita mengerti mana yang Tuhan mau Bapak dan Ibu, yang dan mengerjakannya, ya. Jadi menjelang Rosasana, mari kita perangi, mari kita catat, ya, apa kesalahan kita, apa musuh kita, apa dosa-dosa kita, ya. Yuk kita tutup. Ini saya kasih contoh, ya, Bapak dan Ibu, ya. Kemarin waktu PPKM saya ke kemarin lah, pokoknya bulan lalu lah, saya ke Jawa gitu, ya, dan mengajar untuk apa? Untuk mengerti mengenai akhir zaman, mengenai bangun pasukan, ya, membuka langit, ya. Ini saya ke dataran tinggi di Jawa Tengah, ya, ada penglihatannya tadinya langitnya awannya hitam, ya, tapi setelah peperang rohani, setelah doa, langitnya terbuka, ya. Itu keesokan harinya sudah tidak ada lagi awan, ya. Ini tempat yang sama Bapak dan Ibu, ya, di dataran tinggi Dieng, ya. Nah, jadi saya percaya inilah waktunya Bapak dan Ibu untuk kita masuk masa keajaiban, masa kemuliaan Tuhan, ya. Mungkin kalau masih ada ini, izinkan saya tutup sebentar dalam doa, dan saya kembalikan, ya. Kiarata sokoroto shekerete kira para no sokoroto shekerete kira para no sokoroto shende kira para. Tuhan, hamba bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang membangkitkan pasukanmu. Firman-Mu berkata pasukanmu sangat banyak, pelaksana firman-Mu kuat. Engkau berkata di Yeskiel 37, nafas hidup dari keempat penjuru angin berhembus kepada orang-orang yang terbunuh ini, dan dari tulang-tulang kering mereka bangkit menjadi pasukan yang sangat kuat yang tidak terhentikan. Hamba berdoa Tuhan, selama di bulan Elul ini, mengakhiri bulan Elul ini, kami sungguh-sungguh berbalik, meninggalkan yang jahat, mencari Tuhan, meninggalkan berhala-berhala. Mungkin itu bentuknya teman-teman, ya, hubungan-hubungan yang bukan dari Tuhan, atau mungkin ada yang suka dengan hobi-hobi shopping, ya, drama Korea, sosmed, ya, terikat dengan HP dan lain sebagainya. Biar kami akui di hadapan-Mu, biar darah-Mu menyucikan, menguduskan, dan Kau mengubahkan kami Tuhan.
Mungkin saya ajak kita nyanyi sebentar, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Tuhan, hamba percaya Tuhan, ada sesuatu yang ajaib yang terjadi kalau ada yang terikat seperti di gambar tadi. Hamba berdoa dilepaskan. Kalau ada yang terikat dengan dosa, hamba berdoa Engkau memberikan roh pertobatan, rohmu menginsyafkan, Engkau mencurahkan air jernih yang akan mentahirkan kami daripada berhala-berhala kami, sebagaimana di Yeskiel 36. Biar kami mengalami sunat hati Tuhan, sebagaimana di Mazmur 51. Biar kami bertobat dan hancur hati Tuhan, sebagaimana Kau tuliskan di Yesaya, sebagaimana hamba-hambamu, umat-umatmu. Dan kami berdoa Tuhan, supaya sebanyak mungkin ya, kami, keluarga kami, bangsa kami itu dituliskan namanya di kitab kehidupan. Kami diluputkan dari murka, bahkan kalau boleh kami diluputkan dari masa kesesakan, dari tribulasi, dan bisa ikut pengangkatan, bertemu dengan Engkau di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau, itu silakan ya dituliskan ya. Kalau Rosasana, kalau kami sendiri sih ada ibadah ya, dan ada doa. Di situ kita akan bikin juga doa untuk bangsa-bangsa. Nah, Bapak dan Ibu, kalau ada merasa dosa-dosa apa, dosa nenek moyang, dosa keturunan, itu mintakan ampun. Ya, misalnya apa? Misalnya dulu ada yang pakai opo-opo, jimat. Ya, orang-orang Batak mungkin ada yang dosanya kekerasan keluarga, ya, penyembahan berhala, pusuk buhit, parmalim, atau perjanjian dengan Sisingamangaraja dan lain sebagainya. Ya, mungkin yang pahit, kecewa, marah, kepahitan, tinggalkan. Ya, mungkin gitu. Tapi sebelum saya live, mungkin ada pertanyaan atau yang bisa saya jawab, atau kalau waktunya sudah habis saya kembalikan kepada Ibu Eva. Terima kasih. Halo Pak Ferry. Iya, shalom Bu Hana. Boleh diminta PDF-nya nggak Pak nanti Pak? Oh, sangat boleh Bu. Iya, pasti ini saya berikan kok. Iya, ini. Ya. Oke, karena ada yang banyak yang minta Pak. Terima kasih Ya. Pak Ferry. Iya. Ya. Saya live dulu ya Bu Eva. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ya, Daniel kalau Ferry. ada yang bertanya, nggak ada yang bertanya ya? Kalau nggak ada yang bertanya. Ada Ibu Nanik. Mungkin Ibu Nanik mau ada pertanyaan, dipersilakan Bu Nanik. Mute-nya belum dibuka, Bu. Terima kasih aja Pak Ferry. Terima kasih untuk firman-Nya. Iya. Ini ada yang bertanya, tapi saya nggak ngerti pertanyaannya. Pertanyaannya saya mau tanya, bagaimana bisa bangsa atau umat Israel hingga sekarang berharap minta dukungan doa? Saya agak kurang ngerti nih pertanyaannya. Silakan Ya. langsung aja Pak Maurizo. Ya, Maurizio. maksudnya itu banyak sekarang akhir zaman ini orang-orang ya di gereja baik persekutuan doa, mereka sekarang targetnya ya mendoakan Israel itu loh Pak. Mendoakan Israel. Mengapa juga kita harus mendoakan Israel sedangkan mereka pun umat pilihan Tuhan di mata Allah. Oke, ya gini Bapak dan Ibu, ya salah satu yang menurut saya penting untuk kita ketahui, Alkitab berkata gini ya, saya sekarang kan tinggal dicari ya, cuma kalau ditanya ayatnya di mana saya nggak hafal sekarang, cuma gini, hati bangsa Israel itu dikeraskan, supaya apa? Supaya keselamatan itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa, ya, jadi saya rasa ini kita perlu ketahui, bahwa manusia itu di hadapan Tuhan setidaknya ada 3 golongan, ya. Jadi nanti yang masuk surga ya seperti penuaian tadi, ada penuaian jelai, gandum dan anggur. Jadi ada golongan apa? Golongan gereja satu. Dan gereja ini harusnya diangkat, ya. Dan Israel gimana Bapak dan Ibu? Israel itu golongan yang tidak diangkat, ya. Golongan apa? Golongan gadis bodoh. Golongan apa? Golongan orang yang tanda kutip hatinya keras, ya. Jadi Alkitab berkata gini, ya. Doakanlah kesejahteraan Yerusalem. Doakanlah kesejahteraan Yerusalem. Kenapa? Ya. Karena gini, ya. Kita ini gereja, ya. Jadi
kalau apa yang terjadi dengan Yerusalem, dengan Israel, itu akan menentukan seluruh dunia, Bapak dan Ibu. Nah, kenapa? Karena di akhir zaman, bentar ya, saya mute sebentar ya. Sentralnya. Bentar, saya mute dulu. Bentar, ya. Nah, jadi gini, karena di akhir zaman, ya, nanti akan ada peristiwa di mana apa? Bangsa-bangsa lain itu menyerang Israel. Akan ada peristiwa, yaitu apa? Salah satu tanda yang saya percaya menjadi tanda akhir zaman itu adalah apa? Adalah pembangunan bait ketiga. Dan ketika bait ketiga didirikan, yang naik di sana itu nanti adalah antikris, manusia durhaka, manusia dosa yang harus binasa. Ya. Jadi tentunya Bapak dan Ibu, kita harus berdoa supaya apa? Supaya yang jahat itu tidak terjadi. Ya, jadi misalnya apa? Ya mungkin prakteknya gimana? Ya, supaya misalnya hati bangsa Israel ini dilembutkan, atau supaya apa? Supaya bangsa-bangsa itu cepat diselamatkan. Kita berdoa buat keselamatan bangsa-bangsa. Atau apa? Atau kita juga berdoa supaya apa? Supaya pembangunan bait ketiga ditahan. Nah, ini saya nggak tahu nih, Bapak berdoa, Bapak dan Ibu setuju, seberapa setuju atau nggak setuju gitu ya. Cuma gini ya, saya kasih contoh. Alkitab berkata di Matius 24 ayat 15. Ya, yaitu apa? Yaitu ketika pembinasa keji menyatakan diri di tempat yang tidak sepatutnya, yang tidak semestinya, orang-orang yang di Yudea hendaklah melarikan diri ke pegunungan, Bapak dan Ibu, ya. Dan banyak penglihatan-penglihatan, ya. Kalau Bapak dan Ibu mau lihat itu ya, atau pernyataan-pernyataan bahwa apa? Nanti setelah gereja diangkat, itu menjadi saat-saat yang sangat mengerikan, dan anak Tuhan itu nggak bisa lagi, istilahnya. Salah satu istilahnya yang diperlihatkan itu banyak yang berlari ke desa-desa, ya, ke pegunungan-pegunungan, ya. Tapi ya kalau mau menyiapkan dari sekarang, ya nggak apa-apa juga, ya. Kenapa? Karena mungkin bisa berguna untuk orang-orang yang tertinggal gitu, mungkin, ya. Tapi sekali lagi saya nggak mau ini pro dan kontra ya. Ya, bukankah sekarang sudah kurang lebih 7 orang Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka adalah Israel Mesianik, betul, ya. Tetapi kan gini, Alkitab berkata gini, ya. Hati bangsa Israel itu dikeraskan sampai apa? Sampai keselamatan itu, jumlah bangsa-bangsa lain itu yang selamat itu genap, ya. Jadi bangsa-bangsa yang lain yang selamat itu siapa? Ya gereja, ya. Jadi ada lebih kurang gini, ya, lebih kurang ada golongan gereja, golongan Israel, dan ada yang namanya golongan bangsa-bangsa, ya. Nah, jadi gimana? Ya, marilah kita berdoa supaya apa? Supaya istilahnya kita mendapat semua perjanjian, sehingga apa? Sehingga kita mendapat bagian dalam keselamatan yang Tuhan mau berikan. Misalnya apa? Misalnya kalau bisa diangkat, kalau bisa ikut perjanjian pengangkatan pertama. Karena apa? Karena secara umum, Bapak dan Ibu, orang Israel itu termasuk yang tidak diangkat, yang hatinya keras dan masih harus mengalami masa tribulasi atau kesesakan, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena istilahnya diinjak bangsa-bangsa lain. Tetapi ini mungkin penafsiran bisa berbeda-beda, ya. Tetapi saya ini golongan orang yang istilahnya gini ya. Saya ini bukan sekedar tahu, Bapak dan Ibu. Saya memang punya ada gelar teologi, ya, saya MTH gitu ya, dari STT Baptis gitu ya. Tetapi saya ini bukan yang terlalu banyak berteori. Yang penting apa? Saya lakukan, ya. Jadi saya mau apa? Saya mau cari tanah, mau siapkan, ya, masa itu gitu, Bapak dan Ibu. Ya, misalnya seperti itu. Mau memuridkan petani, ya, memenangkan jiwa-jiwa. Kenapa? Karena saya percaya kalau kita memenangkan petani, nanti sekalipun ada masa kesakan, nah itu masih lebih ada harapan. Kenapa? Karena di kota itu akan menjadi lebih sulit, Bapak dan Ibu, secara umum, ya. Anak-anak Tuhan, orang yang ngomong pakai tanda binatang dikejar-kejar, bahkan menurut penglihatan, ya, itu orang itu nanti bunuh diri, ya. Orang anak-anak Tuhan yang nggak mau terima tanda binatang bunuh diri, ya. Tetapi Alkitab juga berkata bahwa apa? Maut tidak dapat ditemukan. Ya, artinya apa? Orang yang bahkan bunuh diri pun nggak bisa mati, ya, loncat dari lantai 50 pun cuma patah-patah aja, ya, sakit, tapi nggak mati, ya. Jadi saya berdoa apa? Kita menyiapkan diri kita supaya apa? Kita menjadi bagian yang diangkat, ya. Tapi kalau nggak diangkat, ya udah, ya, bertahan. Kenapa? Jangan bunuh diri, Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena kalau kita tetap setia, ya, tetap tidak menyangkal Tuhan Yesus, ya, masih selamat, ya. Adakah pertanyaan yang lain? Ya. Nah, ini Pak Daniel, boleh saya kasih sedikit
mau ya dibilang masukan boleh? Ya, iya. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Kalau saya amati mengenai pertanyaan tadi ya, kenapa kita harus doakan bangsa Israel? Maksudnya begitu ya Pak Mauricio ya. Maaf, bukan Oh ya, apa yang dinyatakan Pak Daniel itu saya bukan. Itu betul memang ya. Cuman saya nangkapnya begini, kita itu simpel saja. Kita kenapa doakan bangsa Israel? Kalau kita lihat bangsa Israel itu kan bangsa yang tegar tengkuk. Memang bangsa yang dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Karena apa? Dia tegar tengkuk. Nah, tujuan Tuhan mengeraskan hati itu apa? Supaya bangsa ini sadar dan dia mengerti bahwa tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sehingga ya bangsa ini dia menyembah berhala-berhala. Maka dari itu Tuhan mau supaya bangsa ini diselamatkan. Cuman caranya bagaimana? Ya mau nggak mau sampai terjadi itulah, sampai ke 10 tulah. Nah itu yang saya lihat. Terus kedua, kita kalau tanpa bangsa Israel mungkin kita nggak ada. Tanpa bangsa Israel kita nggak ada. Nah dengan adanya bangsa Israel sampai sekarang kita ada, itu Tuhan itu mempunyai rencana indah sampai diberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosanya. Nah demikian juga kita. Tapi kalau saya melihat saat ini sifat-sifat dari bangsa Israel itu masih ada di dalam diri kita. Kenapa? Coba kita lihat sekarang. Orang Kristen sama orang Kedar Nebayot lebih bisa bersatu yang mana? Lebih bisa bersatu yang Nebayot. Kenapa? Soal benar salah mereka tetap bersatu. Nah kalau tempat kita ya kan masalah benar dan salah, mungkin tempat kita itu orangnya sudah mengerti firman, sudah paham, sudah apa. Coba bisa bersatu enggak? Kita sendiri secara jujur ya, itu masih bergontok-gontokan, masih adu argumen. Ya kan? Nah, Daniel tadi bilang, memang saya nggak mau adu argumen. Betul, setuju saya. Kenapa? Pendapat orang itu berbeda-beda. Nah, maka dari itu, kenapa kita harus doakan bangsa Israel supaya apa yang Tuhan lakukan oleh bangsa Israel itu, kita harus mengingat jasa-jasa bangsa Israel juga. Ya. Kedua, supaya kita itu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita, kemampuan kita. Maka dari itu kita doakan bangsa Israel supaya spiritnya itu ketransfer ke kita. Supaya apa? Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita doakan bangsa Israel supaya bangsa Israel itu mengandalkan Tuhan dan mengakui tanpa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Itu aja. Terima kasih Pak Daniel. Tuhan Yesus berkatin. ya, ya terima kasih. Saya kembalikan ya. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada ini, saya. Pak Daniel, ada Pastor Madini yang dari Malaysia. Silakan Pastor. Ya, shalom. Pastor Daniel, terima kasih untuk kesempatan ini. Baik, penyesuaian adalah mengenai kedatangan Tuhan ya ataupun akhir zaman. Ya, saya pikir Pak Daniel adalah orang yang tepat untuk saya minta pandangan sesuai dengan firman Tuhan yang dikongsikan sebentar tadi. Karena dari segi PowerPoint-nya itu bukan mudah disediakan dan semuanya bila kita mengikuti bukan juga mudah untuk difahami, terutama daripada Wahyu. Ya, di dalam pengalaman pelayanan saya, sedikit pengalaman adalah saya menemui beberapa orang yang berkhotbah dengan baik tentang akhir zaman, semasa saya remaja, semasa saya mula dalam pelayanan juga, dan mendorong saya masuk sekolah Alkitab mengenai akhir zaman, sehingga mereka ada tarik tertentu kedatangan Tuhan yang mereka katakan. Dan beberapa tahun yang lalu saya ada seorang kawan yang membantu pelayanan di tempat saya melayani. Dia berkhotbah mengenai akhir zaman, kedatangan Tuhan, sehingga beberapa daripada jemaat yang saya layani mengikut, keluar daripada gereja tempat saya melayani, ikut dia. Dan ya, sebab saya pun tidak berani menyangkal ataupun mengatakan apa yang kamu sampaikan tidak benar, sebab itu dari firman Tuhan. Tapi ternyata tarik yang dia beritahu kedatangan Tuhan itu sampai hari ini Tuhan tidak datang. Jadi maksud saya di sini adalah bagaimana kita menanggapi perkara mengenai kedatangan Tuhan itu, sekalipun dengan firman Tuhan, sokongan firman Tuhan, dan terbukti bahwa
kedatangan Tuhan itu belum tiba. Memang Alkitab juga mengatakan bahwa anak sendiri pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi ya saya pikir itu yang saya mau pertanyakan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak. Sepertinya dari Malaysia ya Pak? Ya Pak, betul. Jadi gini, kalau menurut saya ya, menurut saya itu kan orang itu suka memang menyimpulkan akhirnya ya. Betul. Jadi kadang-kadang itu bukan diilhami oleh Tuhan ya. Nah, ayatnya berkata gini ya, di Daniel 12 ya, Daniel berapa lah ya, sembunyikanlah itu sampai akhir zaman ya. Terus apa? Meteraikan, artinya apa? Artinya ketika itu masih disembunyikan dan dimeteraikan, bahkan orang ini kalau berusaha atau mencari pun menurut saya belum tentu bisa, belum tentu tahu gitu ya. Tetapi di sisi lain itu kita bisa melihat tanda-tandanya apa saja. Nah, dengan kita melihat tanda-tandanya, ini kita nih tahu nih seberapa tanda itu digenapi. Kan dasarnya secara umum sama-sama Alkitab atau firman Tuhan. Walaupun apa? Walaupun setiap orang ini juga bisa mendapat rema, mendapat wahyuan, karunia Roh Kudus bisa bekerja ya. Tetapi ketika saya ini kebetulan gini ya, ya. Mungkin penjelasan saya mengenai akhir zaman itu saya itu paling suka dengan penjelasan dari Maurice Clark. Ya, Maurice Clark itu adalah seorang nabi ya, dia punya karunia penglihatan, dia sebenarnya pemusik ya, pemain biola. Kalau di KKR Benny Hinn beliau dulu suka main biola ya. Nah, tapi akhir-akhir ini beliau udah nggak bersama Pastor Benny Hinn, tetapi beliau itu diberikan penglihatan dan diangkat ke surga ya, dan dia melihat penuaian terakhir dari sisi dia ya, dari sisi beliau. Jadi penuaian besar terakhir ini sekarang ya. Sekarang itu kapan? Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu di mana besar akan banyak orang yang dituai ya. Dan dituainya melalui apa ya? Sekarang kita lihat melalui apa? Melalui sampar, melalui nanti perang, melalui bencana-bencana, itu mereka akan dibawa pulang. Nah, jadi gini ya. Jadi kalau saya sendiri, Bapak dan Ibu, saya itu lebih cenderung membahas tanda-tandanya dan mengecek seberapa tanda-tanda ini terjadi, tergenapi ya. Dan saya percaya sehingganya menurut saya bahwa tanda besar yang masih akan kita tunggu ya, saya nggak tahu nih apakah kita ini udah terangkat apa belum ya. Tapi beberapa penglihatan itu menggambarkan bahwa memang sebagian itu sudah mulai diangkat ya. Pada waktu bait ketiga didirikan dan pembinasa keji menyatakan diri, atau manusia durhaka itu dinyatakan ya. Jadi nanti antikris ini akan kelihatan siapa orangnya ya. Bahkan menurut nubuatan Bapak dan Ibu, ini kita akan mulai lihat di tahun ini ya. Di tahun ini tuh artinya gini ya, tahun 2022 ya. Kenapa? Ada seorang hamba Tuhan, Pastor Joy Israel, dia mendapat pewahyuan bahwa apa? 222 itu jadi 6 ya. Jadi mungkin pada tahun 2022 si manusia durhaka itu sudah mulai dinyatakan ya. Tetapi nggak tahu dengan pembangunan bait ketiganya. Nah, saya berdoa ini menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu ya. Tapi saya pada golongan yang gini ya, ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di situ, tergantung apa? Tergantung reaksi kita, tergantung doa kita ya, tergantung seberapa kita ini. Alkitab berkata gini ya, Alkitab berkata ukurlah mesbah ya. Saya ulangi, Wahyu 11, ukurlah mesbah. Jadi Bapak dan Ibu ini semua di sini ya, kalau dihitung jumlah ada 40-30 orang ya. Tetapi mesbahnya lain-lain, ukuran mesbahnya lain-lain. Ada yang mesbahnya itu udah menyala dan dia dapat perjanjian Abraham misalnya, karena Abraham yang seperti itu. Abraham yang seperti itu tuh maksudnya Abraham bisa mendirikan mesbah demi mesbah dan mendapat perjanjian yang luar biasa. Tapi ada juga yang mesbahnya sedikit, Bapak dan Ibu ya. Mungkin karena apa? Karena
saya nggak tahu ya, saya nggak tahu tuh mungkin ketika Tuhan suruh mempersembahkan doa, puasa, waktu, korban, persembahan, dia beralasan. Ya, tetapi ada yang contohnya seperti janda 2 peser, ya, janda yang mempersembahkan 2 peser itu dianggap Tuhan sebagai orang yang mempersembahkan segala-galanya. Kenapa? Karena dia punya 2 peser, dia persembahkan segala-galanya. Janda yang di Sarfat cuma punya sekepal roti, tapi dia persembahkan semuanya. Nah, jadi saya percaya ini yang namanya akhir zaman itu tergantung reaksi kita, tergantung respon kita. Karena kalau kita ini sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita bisa dapat upah yang besar. Tapi kalau sebaliknya kita nggak taat, ya dapatnya hukuman. Ya, jadi ini ada masa-masa penuaian supaya apa? Supaya mempersiapkan orang-orang. Ya, kalau nggak terangkat, nah bertobatlah sungguh-sungguh di waktu setelah pengangkatan itu, misalnya. Semoga menjawab, Pak. Maaf kalau kurang menjawab. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Jadi ini ada yang bertanya lagi. Tolong jelaskan kisah 24 ayat 5, sampar. Saya cuma lilin kecil yang menyala. Ya, penyakit sampar itu penyakit menular, Bapak dan Ibu. Ya, jadi di Matius 24 itu dikatakan ada sampar, ya. Terus dikatakan Matius 24 ya, bukan, saya nggak tahu nih Kisah Rasul 24 ayat 5. Saya baca dulu sebentar ya, Kisah Rasul 24 ayat 5. Coba. Saya karena nggak hafal Kisah Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi dan di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ya, jadi Bapak dan Ibu, pada saat itu orang Yahudi itu nggak percaya dengan gereja, nggak percaya dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Mereka belum percaya kepada Mesias. Jadi di ayat itu Paulus itu dianggap sebagai penyakit sampar. Paulus itu dianggap sebagai penyakit menular. Kenapa? Karena dia mengajarkan yang dianggap sesat oleh orang Yahudi. Paulus kan mengajar ya di Kisah Rasul 19 ya di saya sendiri berdoa kita ini menjadi orang-orang yang seperti ini. Yang itu apa? Sekalipun dianggap oleh dunia itu penyakit sampar, kita menyebarkan kabar baik, menyebarkan Injil, menyebarkan pengenalan akan Tuhan. Apakah menjawab? Kalau semoga menjawab ya. Kalau nggak menjawab ya saya maaf. Mohon maaf. Bagaimana nasib tentang orang-orang percaya yang tidak terikat dalam everlasting dan new covenant? Berdasarkan korelasinya juga dalam ayat firman Tuhan yang berbunyi, kalaupun orang-orang benar atau orang-orang percaya hampir tidak diselamatkan. Bagaimana nasib tentang orang-orang percaya yang tidak terikat dalam everlasting dan new covenant? Ya, jadi gini, kalau yang tidak terikat dalam perjanjian everlasting dan new covenant, ya mungkin seperti Israel, ya Bapak dan Ibu, tidak masuk dalam pengangkatan dan kebangkitan pertama. Lalu mereka harus masuk masa yang disebut masa diinjak-injak oleh bangsa-bangsa atau masa murka Allah. Ya, nah jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu nggak keberatan, saya ada klip ya. Klip ini sekali lagi Bapak dan Ibu silakan mau percaya mau enggak. Tapi saya ini klip yang cukup alkitabiah menggambarkan hal-hal yang akan terjadi pada masa kesesakan. Bentar ya. Ini saya share screen. Bentar.
Ya, bentar ya. Ya, jadi itu masa-masa yang disebut masa-masa kesakan atau masa-masa tribulasi. Ya, itu menurut saya ya. Dan sekali lagi menurut saya sudah sering salah ya. Saya jadi nggak mau salah tuh artinya gini, saya mau cukup umum aja. Ya. Ini adalah pria Kristen yang sudah lahir baru, sedang belajar tentang masa Nah, ini dia belajar mengenai masa tribulasi. Berbunyi, malaikat-malaikat Nah, ini Tuhan ada masa sedang pengangkatan trompet. ya. Dia Banyak melihat bayi-bayi, masa pengangkatan, anak-anak, sangkakala ditiupkan dan pria dan terbang anak-anak ke cahaya orang-orang terang. itu naik ke Yesuslah atas cahaya ya. terang di angkasa. Ada cahaya Banyak terang orang tua dan banyak atau yang ibu single ke atas yang sangat ya. kaget, Nah, ini bicara marah, mengenai dan di Wahyu bimbang. 12 ya, ada Bayi-bayi generasi yang mereka memerintah lenyap, segala banyak bangsa yang dengan gada membuat besi, laporan kepada lalu dia polisi dirampas tentang karena Allah kehilangannya ya. kerabat Tetapi mereka, perempuan teman itu kerabat di bicara mengenai mana-mana, Israel dan banyak kelihatannya. yang meninggal. Tuhan berkata, Lalu pergilah denganku. dia ada di Dia sini pergi keluar ya, dia rumah dengan Tuhan. harus Ada lari kericuhan dari keluar orang-orang ke Kristen rumah. yang tertekan, berlari ke segala Dia lihat arah. orang-orang Kristen Kerumunan berdiri berlari-larian, di depan orang-orang Kristen gereja, cari ingin bertemu dengan pendetanya. pastor mereka di sana. Ada pendeta yang Banyak sudah juga terangkat, pendeta tapi yang ada tidak pendeta-pendeta terangkat yang juga karena mereka belum masih terangkat berjalan di ya. kegelapan. Nah, baru Orang-orang setelah Kristen itu tuh ini orang-orang dengan Kristen sangat itu serius berlutut bertobat dan berdoa, ya. menangis Ya, jadi dan di sini meratapi. nih Sekarang seluruh dunia adalah ada milikku. pembinasa Akulah keji penyelamat ya, dan itu mereka ini sekalian. menerima tanda Orang-orang binatang, yang dan Alkitab tertekan percaya berkata bahwa itu adalah kalau Yesus, mereka sehingga menerima tanda mereka binatang, mereka menyembahnya. disiksa dengan Lihat, orang-orang Kristen calon murka menerima Allah. tanda 666. Bapak dan Mereka Ibu ya, mencoba mereka menghardik kena untuk bisul mengusir penyelamat yang tadi. mematikan ya. Jadi bahkan Kami pendeta-pendeta menolak itu untuk ternyata menyembah kalau menurut Engkau. penglihatan itu banyak juga yang tidak Dia diangkat, dan berlari akhirnya untuk mereka tidak menghindari tahan dengan menerima siksaan tanda dan binatang. menerima tanda Seluruh binatang. dunia berterbang. Antikris Seluruh menyatakan bank-bank diri, internasional, uang media berita di seluruh istilahnya dunia dengan sangat semua ketat dikontrol oleh dia. penyelamat ini. Dia Segala menguasai sesuatu di media dunia dan di segala dalam kontrol sesuatunya. penyelamat Dia tadi. keluar Ini dan adalah dia lihat contoh apa, satu orang dari banyak yang bunuh diri manusia yang ya, ingin tetapi mati, pada saat tapi itu tidak dapat maut mati. meninggalkan Maut lari mereka dari semua ya. manusia Jadi di dunia, orang itu kecuali mereka nggak bisa menerima mati tanda prakteknya ya. Jadi paling 666. paling Banyak hancur-hancur orang aja, menjatuhkan dirinya patah ke gitu ya. bawah untuk Tapi entah mati, gimana caranya nggak untuk bisa mati. menghindar Nah, dari jadi menerima dia ini tanda contoh bilangan orang-orang yang binatang tidak mau tersebut. terima Semua tanda orang yang binatang bunuh ya. diri Jadi mengalami Bapak dan Ibu luka kalau yang sangat ada parah, yang sampai tapi tertinggal, tidak jangan satupun dari bunuh mereka diri yang ya. meninggal. Tetap Richard pergi ke setia puncak kepada Tuhan, gunung jangan bersama dengan menyangkal banyak Tuhan, orang jangan dan terima juga tanda orang-orang binatang juga Kristen. gitu. Ketika Nah, orang-orang paling-paling dan gimana ya, orang-orang paling-paling Kristen melihat paling-paling dia, dipenggal mereka ya. Alkitab pikir berkata dia di muat adalah Yesus. Wahyu Lalu 20 mereka gitu. menyembah Nah, ini dia, ada dan yang segera tidak mereka tahan dan menerima terima tanda tanda bilangan binatang. binatang tersebut. Tetapi Semua ada yang orang di nggak terima gunung tanda menyembah bintang, yaitu dia contohnya si orang sebagai ini antikristus. ya. Lalu dia pergi Richard ke harus melarikan diri dari tempat lain, ke antikristus. gereja, Ada beberapa terus orang Kristen yang tidak ada mau memakai tanda anak-anak Tuhan yang binatang di dahi masih mereka. Mereka sedang bersembunyi di gereja, bersembunyi di belum gereja menggunakan ini. tanda Kami binatang, tidak akan dan dia menerima bilang dia tanda tidak itu mau hari ya. ini Tetapi ataupun kemudian besok. ada siksaan, Akankah ada yang kamu menyiksa, menerima tanda itu dan sekarang? akhirnya dia Semua dari menerima mereka tanda binatang. menyembahnya. Antikris Jadi melihat Richard tangkap dia penyembah setan, pasukan setan orang-orang sedang yang berlari menjadi menangkap pasukan Richard. setan Angin itu kencang mengejar dia, meniup dan dia Richard dari diangkat kota lagi ya. itu Kenapa? ke udara. Alkitab Kamu berkata ada tertinggal juga dua untuk saksi ya. Dua semua. saksi itu Ini adalah pria Kristen yang sudah lahir baru, sedang belajar tentang dua masa saksi itu tribulasi. Trompet berbunyi. terangkatnya susulan ya. Apa maksudnya everlasting dan new covenant? Bagaimana supaya kita bisa terikat hal itu dari legend ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, salah satunya mengikat itu dengan korban ya. Alkitab berkata di Mazmur, kita mengikat perjanjian dengan korban sembelihan ya. Misalnya apa? Ada yang korbannya korban persembahan ya, seperti apa? Cornelius kan memberikan persembahan ya. Ada Cornelius itu katanya bukan orang Yahudi, tetapi dia mengikat perjanjian, dia membangunkan bait, tempat ibadah ya. Dan ada lagi yang seperti apa? Yang seperti Ruth, seperti orang Moab ya. Ruth itu orang Moab, tetapi dia mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku ya. Nah berikutnya ya, semoga menjawab. Kalau nggak menjawab mohon maaf ya. Lantas berarti ada orang-orang percaya, orang-orang benar binasa dong Pak. Buat apa juga kalau Tuhan menciptakan, memilih dan menembus orang benar, kalau pada akhirnya hanya untuk alami maut. Ya gini Bapak dan Ibu ya, tujuan yang kekal itu untuk gereja ya. Gereja itu harus dimurnikan ya. Jadi Tuhan Yesus itu bisa naik ke kayu salib sendiri, tetapi Tuhan Yesus juga istilahnya tanda kutip, ada Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus, ada
tentara Romawi yang menyalibkan Tuhan Yesus. Ya, jadi memang orang-orang fasik itu disiapkan untuk hari penghakiman atau hari kebinasaan, seperti setan ya, nanti akan dibinasakan di lautan api. Ya, semoga menjawab. Saya kembalikan kepada Ibu Eva. Terima kasih Pastor Daniel, luar biasa. Hari ini kita sampai jam 9, tapi ini pengungkapan yang luar biasa. Dan kita tahu nih, akhir-akhir ini kita harus terus ya, ini untuk menginjil, dan ini penting. Besok kita Kamis akan ada pelajaran seri penginjilan bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, silahkan di link yang sama jam 6:30. Mari kita akan masuk doa syafaat. Sebelumnya kita akan pengumuman. Silahkan Bu Hana, pengumuman dulu.